Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SGDA 8 akan mempresentasikan student project kami dengan judul Effect of Freaky Therapy on Anxiety, Depression, and Chronic Pain. Berikut di layar merupakan nama dari anggota SGDA 8. Perkenalkan, saya Ida Yukade Putri Monika dengan 3 digit terakhir 053. Di sini saya akan membahas 1.1 yaitu latar belakang. Di mana Reiki adalah metode penyembuhan energi yang berasal dari Jepang yang diperkenalkan oleh Dr. Mikao Usui, yaitu pada awal abad ke-20, di mana terapi ini berfokus pada memanfaatkan energi universal untuk meningkatkan kesehatan fisik, emosional, dan spiritual pasien. Berbeda dengan metode terapi lainnya yang mungkin menggunakan sentuhan langsung, di mana Reiki ini melibatkan energi yang disalurkan melalui tangan terapis ke tubuh pasien. Di mana Reiki juga populer sebagai terapi alternatif bagi individu yang menghindari penggunaan obat konvensional atau mencari cara penyembuhan alami untuk gangguan psikologis misalnya seperti depresi dan juga kecemasan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Reiki membantu pasien mengatasi gejala fisik dan mental termasuk kecemasan dan stres yang sering kali memperburuk kondisi kesehatan mereka. Di mana penelitian terkini juga mengenai efek Reiki juga menunjukkan bahwa terapi ini dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dengan gangguan kronis, misalnya seperti pasien yang mengalami perawatan paliatif. Dan dalam hal ini, Reiki telah terbukti efektif dalam menurunkan rasa nyeri, meningkatkan relaksasi, dan mengurangi gejala psikologis pada pasien kanker. Selain itu juga, terapi Reiki juga meningkatkan rasa nyaman dan mendukung perawatan yang holistik sehingga pasien merasa lebih tenang dan damai dalam menghadapi penyakit mereka. Dan penelitian lain juga menyebutkan bahwa dapat menurunkan glukosa darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Dan hal inilah yang nantinya akan melatar belakangi bahwasanya Reiki diyakini dapat membantu tubuh melepaskan racun, menyeimbangkan energi dan memulihkan harmoni internal untuk memperbaiki kesejahteraan secara menyeluruh. Dan berdasarkan latar belakang tersebutlah, maka SGD kami membuat student project ini yang bertujuan untuk nantinya mengeksplorasi lebih lanjut efek Reiki terhadap gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan nyeri kronis. Adapun 1.2 rumusan masalah dalam student project kami ini yang pertama yaitu bagaimana pengertian Reiki, kesehatan mental, dan nyeri kronis. Kemudian yang kedua, bagaimana bukti ilmiah efek Reiki untuk kesehatan mental dan nyeri kronis. Yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja Reiki untuk kesehatan mental dan nyeri kronis. Kemudian yang keempat, bagaimana efek Reiki untuk mengurangi stres dan kecemasan. Yang kelima, bagaimana efek Reiki untuk meningkatkan mood dan kebahagiaan. Yang keenam, bagaimana efek Reiki untuk meningkatkan konsentrasi dan memori. Yang ketujuh, bagaimana efek Reiki untuk mengurangi depresi dan gangguan mental lainnya. Yang kedelapan, bagaimana efek Reiki untuk mengurangi nyeri kronis. Dan yang kesembilan, bagaimana Reiki sebagai terapi komplementer dan psikologi. Adapun di layar merupakan 1.3 tujuan penulisan yang nantinya tujuan penulisan untuk menjawab dari rumusan masalah. Berikutnya 1.4 manfaat penulisan di mana nantinya untuk penulisan studi project kami bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman penulis mengenai efek of Reiki therapy on anxiety, depression, and chronic pain. Dan bagi pembaca, penulisan studi project kami ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi serta informasi bagi pembaca mengenai effect of Reiki therapy on anxiety, depression, and chronic pain. Baik, saya izin melanjutkan untuk presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Felicia Fernanda dengan 3 digit terakhir 075, di mana saya izin menjelaskan untuk
Bab 2 yaitu 2.1 pengertian Reiki, kesehatan mental, serta nyeri kronis, di mana untuk terapi komplementer merupakan suatu terapi yang sifatnya melengkapi dari terapi medis dan telah terbukti manfaatnya. Dan salah satu dari terapi komplementer ini yang diklasifikasikan oleh National Center of Complementary and Alternative Medicine sebagai terapi energi medicine adalah Reiki. Di mana Reiki sendiri adalah teknik penyembuhan dari Jepang yang memanfaatkan dari energi alam semesta atau disebut dengan energi ilahi. Sedangkan untuk kesehatan mental sendiri adalah salah satu cabang ilmu kejiwaan yang sudah dikenal sejak abad ke-19 seperti di Jerman pada tahun 1875 Masehi. Kesehatan mental hanya dianggap sebagai penelitian ilmu jiwa dalam bentuk sederhana, namun pada pertengahan abad ke-20, dikarenakan kemajuan dalam ilmu dan teknologi kontemporer, penelitian mengenai kesehatan mental berkembang pesat, yang merupakan ilmu yang praktis dan juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk bimbingan serta konseling yang dilakukan di semua aspek kehidupan manusia, seperti di rumah, sekolah, lembaga pendidikan, dan juga masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya klinik kejiwaan dan pendidikan kesehatan mental. Ini dapat menunjukkan perkembangan dalam ilmu kesehatan mental itu sendiri. Sedangkan menurut International Association for the Study of Pain, di mana nyeri adalah suatu perasaan dan pengalaman emosi yang tidak menyenangkan yang terkait dengan kerusakan jaringan, baik kenyataan ataupun kemungkinan. Didasarkan pada lamanya waktu yang dihabiskan penderita, nyeri akut dan kronik itu juga dibedakan, di mana untuk nyeri persisten ini juga dikenal sebagai nyeri kronik adalah nyeri yang bertahan selama lebih dari 90 hari dan tidak hilang, sedangkan nyeri kronik yang dilaporkan berkisar antara 18-41% di seluruh dunia dan anak-anak serta remaja juga rentan terhadap kondisi tersebut. Sekian dari presentasi ini, saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Hugo Dharma Putra Santosa Oka dengan 3 digit IMEI 231. Izin menjelaskan mengenai bukti ilmiah efek Reiki untuk kesehatan mental dan nyeri kronis. Untuk penelitian ilmiah tentang efek Reiki menunjukkan hasil yang beragam, di mana sebuah tinjauan sistematis yang dipublikasikan dalam jurnal Evidence Based Complementary and Alternative Medicine menganalisis 13 studi klinis dan menemukan bahwa Reiki dapat membantu mengurangi nyeri dan gejala kecemasan. Untuk kesehatan mental, studi di tahun 2019 di International Journal of Behavior Medicine menunjukkan bahwa pasien yang menerima terapi Reiki mengalami penurunan signifikan dalam tingkat stres dan kecemasan. Efek ini dikaitkan dengan respon relaksasi yang diinduksi selama sesi Reiki. Kemudian dalam hal manajemen nyeri kronis pun begitu juga, pasien fibromialgia yang menerima Reiki melaporkan pengurangan intensitas nyeri yang lebih besar dibandingkan kelompok kontrol. Namun, efek ini bersifat sementara. Mungkin sekian dari saya, bisa lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Anak Agung Putu Desiliana Dewi dengan 3 digit NIM akhir 046. Izin untuk melanjutkan materi mengenai mekanisme kerja Reiki untuk kesehatan mental dan nyeri kronis. Reiki merupakan suatu penyembuhan energi sehingga mengurangi gejala dari gangguan kesehatan mental dan nyeri kronis, serta mampu menghasilkan relaksasi. Pengobatan Reiki dapat mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Mekanisme penyembuhan alami dipromosikan dengan membantu pasien untuk memperoleh keadaan tenang dengan menempatkan tangan atau melakukan pengobatan jarak jauh, serta mekanisme mengalirkan energi. Pelaksanaan Reiki secara konsisten dapat memberikan efek terapeutik yang lebih besar daripada placebo untuk beberapa gejala kesehatan mental. Selain untuk kesehatan mental, Reiki juga mampu dalam mengatasi nyeri kronis. Berbagai mekanisme kerja tersebut, seperti peningkatan relaksasi dengan sistem saraf parasimpatis yang diaktifkan pada kondisi fibromialgia dengan stimulus yang lembut, mampu menghambat transmisi sinyal nyeri. Reiki juga meningkatkan produksi hormon endorfin untuk meredakan nyeri alami pada tubuh. Mekanisme kerja dari pengobatan Reiki dalam upaya meningkatkan kesehatan mental dan mengatasi nyeri kronis didasarkan pada pendekatan holistik yang memaparkan bahwa energi Reiki dapat disalurkan oleh praktisi kepada pasien melalui tangan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Desa Gunda Parmasi Dewi dengan 3 digit yang terakhir 165. Di sini saya akan menjelaskan di mana efek Reiki untuk mengurangi stres dan juga kecemasan. Reiki sendiri dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mengurangi stres dan juga kecemasan dengan memberikan manfaat berupa relaksasi, keseimbangan energi, dan peningkatan kesejahteraan emosional. Reiki juga memberikan pendekatan holistik yang mendalam untuk mengelola stres dan juga kecemasan. Sebagai tambahan, Reiki dapat dipadukan dengan teknik pengelolaan stres lainnya seperti meditasi. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Komadi Kemaris Tawarana dengan 3 digit putaran 032. Izin menjelaskan bagaimana efek Reiki dalam meningkatkan mood dan juga kebahagiaan.
Yang pertama adalah dengan mengurangi stres dan ketegangan, di mana terapi Reiki ini membantu meredakan stres dan ketegangan fisik serta mental dengan memicu relaksasi mendalam, yang pada gilirannya meningkatkan pelepasan hormon endorfin ataupun hormon kebahagiaan. Kemudian yang kedua adalah menyeimbangkan energi tubuh, di mana Reiki ini bekerja untuk menyeimbangkan aliran energi dalam tubuh dan mengurangi blokade yang dapat menyebabkan kecemasan, gelisah, atau perasaan tertekan. Kemudian yang ketiga adalah mengalirkan energi positif, di mana dengan mengalirkan energi positif ke dalam tubuh, Reiki ini membantu memperbaiki mood dan juga menciptakan perasaan damai serta sejahtera. Kemudian yang keempat, mengurangi kecemasan, di mana penelitian menunjukkan bahwa Reiki dapat secara signifikan mengurangi tingkat kecemasan yang berkontribusi pada peningkatan kebahagiaan dan kesejahteraan emosional. Dan yang terakhir adalah meningkatkan suasana hati, di mana Reiki ini membantu memperbaiki suasana hati secara keseluruhan, menciptakan perasaan tenang dan lebih positif dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gede Sumarianta dengan NIM 3. Jadi izin untuk menjelaskan di efek Reiki untuk meningkatkan konsentrasi dan memori. Yang pertama yaitu mengurangi stres dan kecemasan. Stres kronis adalah salah satu penyebab utama gangguan konsentrasi dan melemahnya daya ingat. Reiki di sini membantu menciptakan relaksasi mendalam yang dapat menenangkan sistem saraf. Ketika seseorang merasa lebih rileks, kemampuan mereka untuk fokus dan mengingat informasi lebih menjadi baik. Sebagai contoh, penelitian dari Simpatik, Jurnal Ilmiah Psikologi menunjukkan bahwa mahasiswa yang menghadapi kecemasan saat ujian skripsi mengalami penurunan tingkat kecemasan setelah menjalani terapi self-healing Reiki. Penurunan kecemasan ini secara tidak langsung meningkatkan fokus mereka saat belajar. Yang kedua, ada yang meningkatkan gelombang otak saat yang mendukung konsentrasi. Reiki juga dikaitkan dengan aktivasi gelombang otak alfa yang terkait dengan kondisi relaksasi dan fokus mendalam. Ini mirip dengan efek meditasi. Penelitian lain yang dipublikasikan dalam Jurnal Pendidikan Indonesia menemukan bahwa mendengarkan musik klasik, instrumental Reiki dapat meningkatkan konsentrasi siswa selama proses belajar. Suasana yang lebih tenang dan fokus ini juga mendukung fungsi memori jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang terakhir adalah memperbaiki keseimbangan energi tubuh. Dalam pandangan Reiki, gangguan energi dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk kesulitan berkonsentrasi dan mengingat. Dengan menyalurkan energi ke pusat-pusat energi tertentu atau cakra, Reiki membantu memulihkan aliran energi yang harmonis yang berdampak positif pada fungsi otak. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Sari dengan NIM digit saya 213. Jadi untuk efek Reiki untuk mengurangi depresi serta gangguan mental lainnya, itu yang pertama itu mengurangi gangguan stres serta kecemasan, mana Reiki itu merupakan metode dengan kemampuan untuk merelaksasikan tubuh serta pikiran. Saat sedang merasa rileks akan terjadi penurunan hormon kortisol yang membantu mengurangi kecemasan serta stres kronis. Penurunan stres ini sering berkaitan pada saat perasaan damai dan tenang yang membantu para penderita depresi. Yang kedua itu meningkatkan keseimbangan pada emosi, mana Reiki dapat menyeimbangkan emosional sehingga akan terasa lebih tenang atau damai. Hal ini sangat berguna bagi seseorang yang mengalami gangguan mood yakni depresi atau gangguan bipolar. Ketika adanya emosi yang terkubur diluapkan, maka akan terasa lebih lega secara emosional. Yang ketiga itu merangsang kesejahteraan spiritual di dalam diri, di mana terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa terapi Reiki dapat memperdalam emosi serta koneksi spiritual yang akan meningkatkan makna serta tujuan hidup. Pada penderita depresi berat yang merasakan hilangnya harapan, dapat menemukan titik balik di dalam penerimaan diri serta penemuan makna hidup. Lalu yang keempat itu menentukan kualitas tidur, di mana masalah tidur maka menjadi gejala umum yang sering dialami oleh penderita gangguan mental, termasuk depresi serta kecemasan. Dengan adanya keadaan rileks, Reiki itu membantu memperbaiki pola tidur menjadi tidur yang berkualitas, yang penting untuk pemulihan mental serta kesejahteraan emosional. Lalu yang kelima itu membantu pemulihan dari trauma, mana pada penderita PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder itu akan merasa lebih baik setelah menjalani terapi Reiki ini, di mana energi yang memblokir dapat terbuka atau melepaskan tekanan emosional serta fisik saat terapi Reiki. Lalu yang keenam itu mengurangi gejala depresi, di mana terdapat studi yang menyatakan bahwa Reiki ini dapat mengurangi gejala depresi pada sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Evidence-Based Commentary dan Alternative Medicine menggunakan bahwa penerimaan Reiki merupakan
menerima terapi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan mengenai efek Reiki untuk mengurangi nyeri kronis. Perkenalkan saya Catherine, tinggi terakhir 57. Jadi sebuah penelitian tentang Reiki bertujuan untuk mengetahui efek Reiki pada nyeri kronis dilakukan karena Reiki dicurigai memiliki efek pada sistem saraf otonom. Dilakukan penelitian yang memiliki hasil bahwa Reiki benar dapat mengurangi nyeri kronis dengan partisipan mengungkapkan bahwa Reiki mereaktivasi energi mereka yang menyebabkan Reiki dapat membantu tubuh mereka berelaksasi dan menurunkan anxietas mereka dan berhasil dapat mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri mereka. Penelitian dilakukan kepada orang-orang yang berusia lebih lanjut untuk mengetahui efek Reiki pada nyeri kronis. Reiki juga ditemukan dapat menyeimbangkan kondisi mental, emosional, spiritual, dan kebutuhan fisik setelah sekitar 5 sesi Reiki. Reiki disebutkan mampu mengurangi rasa nyeri lebih baik daripada intervensi lain, bahkan mencapai angka 54% nyeri berkurang. Reiki ditemukan mampu mengurangi rasa nyeri kronik pasien-pasien yang menderita kanker, histerektomi, nyeri setelah operasi sesar, hingga diabetes. Reiki ditemukan mampu menurunkan rasa nyeri setelah beberapa kali dilakukan. Ada yang dimulai dari 13 kali sesi hingga waktu yang beragam dimulai dari 18 minggu hingga 12 minggu dengan frekuensi Reiki 1 kali per minggu. Pada pasien menderita kanker, Reiki ditemukan mampu mengurangi rasa nyeri dan menurunkan jumlah dari medikasinya. Reiki juga mampu mengurangi rasa sakit dari penderita HIV. Baik, perkenalkan saya Rati dengan 3 digit NIM-nya 008. Izin untuk melanjutkan presentasi yakni mengenai Reiki sebagai terapi komplementer dan juga perannya terhadap aspek psikologis. Baik, terapi komplementer itu adalah sebuah usaha dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan sistem perawatan yang sifatnya untuk menyempurnakan dengan memberikan dukungan dalam berbagai aspek. Terutama dalam hal ini kita menekankan pada aspek fisik dan juga mental atau psikologis pasien sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Terapi komplementer sendiri memiliki dampak positif pada pasien yang memiliki penyakit kronis yang sedang menjalankan perawatan paliatif sehingga dapat mengatasi ataupun mengurangi keluhan ataupun gejala yang dialami oleh pasien. Di mana Reiki termasuk ke dalam jenis terapi yang namun dengan prinsip mind body practice yang mengutamakan hubungan antara pikiran dan tubuh sehingga dapat digunakan sebagai terapi komplementer dalam perawatan paliatif. Adapun berbagai penelitian yang telah membuktikan adanya efektivitas Reiki sebagai terapi komplementer, terutama berperan dalam aspek psikologis pasien. Yang pertama adalah Reiki telah terbukti dapat berfungsi mengatasi kecemasan pada pasien dengan kondisi HIV atau AIDS. HIV atau AIDS merupakan salah satu penyakit yang terjadi adanya infeksi virus sehingga melemahkan sistem kekebalan atau sistem imun tubuh. Dengan demikian, penderita akan cenderung mudah untuk terserang penyakit sekunder. Pasien HIV akan mudah mengalami gejolak emosi yang tidak stabil seperti perasaan marah, kaget, merasa bersalah, tertekan, dan takut. Berbagai masalah mental dialami oleh pasien HIV, salah satunya adalah kecemasan. Adanya perasaan cemas pada pasien HIV dapat diatasi dengan terapi komplementer, salah satunya dengan terapi Reiki. Berikutnya, terapi Reiki memiliki dampak yang cukup signifikan untuk mengatasi masalah kecemasan. Terapi ini memanfaatkan meditasi jiwa sehingga dapat menurunkan stres, kecemasan, depresi, ketegangan, dan juga rasa cemas. Reiki juga dapat menjadi terapi komplementer dan diterima oleh pasien anak-anak dalam perawatan paliatif. Terapi yang mudah untuk diterima ini mengindikasikan bahwa Reiki merupakan terapi yang tidak bersifat invasif dan meningkatkan rasa nyaman pada pasien. Dan yang terakhir, terapi Reiki telah dibuktikan bahwa memiliki manfaat untuk mengurangi penderitaan akibat penyakit kanker, terutama pasien pediatri. Terapi ini juga menunjukkan efektivitasnya sebagai terapi komplementer pada pasien pediatri yang mengalami hematopoietic stem cell transplantation atau HSCT. Melalui adanya penelitian yang telah dilakukan ini, telah membuktikan bahwa efektivitas terapi Reiki ini sangat berperan dalam terapi komplementer dan juga meningkatkan atau menjaga kualitas kondisi psikologis ataupun mental pasien. Yang ditekankan bahwa Reiki menjadi salah satu terapi komplementer yang mampu berperan penting, terutama dalam meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental pasien. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Niluh Putu Karisma Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 009. Di sini saya akan melanjutkan pada bab 3 yaitu penutup. 3.1 yaitu kesimpulan. Reiki merupakan metode penyembuhan alternatif yang berasal dari Jepang.
dikembangkan oleh Mikao Usui pada awal 1900-an. Terapi ini berfokus pada penyaluran energi kehidupan melalui sentuhan tangan dengan tujuan menyeimbangkan energi dalam tubuh untuk mengurangi stres, kecemasan, dan juga nyeri kronis. Dalam konteks kesehatan mental, Reiki dapat membantu mengatasi gangguan seperti depresi dan juga kecemasan dengan meningkatkan keseimbangan emosional dan juga mental. Bukti ilmiah mengenai efek Reiki menunjukkan bahwa terapi ini dapat mengurangi stres dan juga kecemasan, serta meningkatkan suasana hati dan juga kebahagiaan. Penelitian menunjukkan bahwa Reiki dapat merangsang kemampuan penyembuhan alami tubuh dan juga meningkatkan konsentrasi serta memori dengan menciptakan kondisi relaksasi yang mendalam. Selain itu, Reiki juga terbukti efektif dalam mengurangi nyeri kronis dengan memfasilitasi aliran energi positif yang dapat membantu mengatasi ketegangan fisik dan juga emosional. Mekanisme kerja Reiki melibatkan penyaluran energi dari praktisi ke pasien, yang dapat dilakukan melalui sentuhan langsung ataupun tidak langsung. Energi ini diyakini mampu membersihkan blokade dalam sistem energi tubuh, sehingga meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Dalam konteks terapi komplementer, Reiki sering digunakan bersama dengan metode pengobatan lainnya untuk mendukung proses penyembuhan yang lebih holistik. Secara keseluruhan, Reiki menawarkan pendekatan non-invasif yang dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik serta memberikan dukungan dalam pengelolaan stres, kecemasan, dan juga nyeri kronis. 3.2 Saran. Penulis ingin menyampaikan kepada pembaca agar lebih memahami dan juga menelaah isi dari kajian ini. Dengan mengetahui pengertian, bukti ilmiah, mekanisme kerja, dan juga efek Reiki dalam aspek kesehatan mental, nyeri kronis, dan juga sebagai terapi komplementer secara mendalam sehingga memperoleh pemahaman yang lebih baik. Maka dari itu, pembaca dapat melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengelola dan juga memaksimalkan penggunaan terapi Reiki itu sendiri. Sekian presentasi dari SGD kami. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua.